Bisa terdengar dengan baik? Belum. Ya. Alhamdulillah. Terdengar ya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Masih melanjutkan ya pertemuan kedua dari kitab Manzumah Baikuniyah ya. Mungkin bisa di mute yang belum. Admin bisa di mute yang belum di mute atau silakan saudara. Ya, sebelum dilanjut saya coba baca matannya mungkin ya, 5 atau 10 bait. Bagi yang ingin menghafalkan nanti bisa silahkan, mau disetorkan, mau ditasmi itu dipersilahkan, nanti mekanismenya akan disampaikan mungkin pekan depan ya atau beberapa hari ke depan. Saya coba baca matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Wa min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yasudda aw yu'ad. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Wal hasanul ma'rufu turqan wa qadat rijaluhu la qas-sahihi ishtaharat. Itu tidak tanpa pakai lagu ya. Kalau yang tadi pakai lagu. Nanti bebas itu mau nadanya seperti apa. Sepertinya. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Wadhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Awalu hasahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yasudda aw yu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la qasahihi ishtaharat. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la qasahihi ishtaharat. Itu satu versi ya. Saya sering dengar seperti itu. Yang berbeda banyak ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin masih muqaddimah ya, terkait kitab Baikuniyah. Baikuniyah ini manzumah nazoman kurang lebih 34 bait. Nazom yang sangat ringkas ya, untuk dihafal pun lebih mudah. Nafasnya tidak terlalu panjang ya. Kalau 200 apalagi 1000 itu sangat bisa dihafal, tapi mungkin sebagian orang nafasnya kepanjangan ya. Nah, kalau 34 bait, satu pekan 5 bait kali berapa? Kali 7 ya, 35. Kali 7 pekan itu sudah selesai ya kalau 5 bait setiap minggunya. Kalau setiap minggunya berapa? 10 bait itu bisa 4 ya, 4 minggu atau 1 bulan selesai. Itu silahkan, itu masing-masing ya, tidak diwajibkan seperti apa. Tapi biasanya kalau sengaja menghafal matan, kalau tidak ada momen tertentu itu agak sulit ya. Tapi ketika ada momen tertentu bisa misalnya pengambilan sanad atau sedang belajar kitabnya, itu biasanya dorongannya lebih kuat. Nanti kalau sudah selesai Baikuniyah, lalu kita belum hafal, itu mau menghafalnya lagi agak berat biasanya. Itu minimal pengalaman saya. Jadi kesempatan pas mempelajari matan Baikuniyah sekaligus diikuti dengan hafalan ya, dan hafalannya sangat mudah, sangat ringan ya. Nah, kemarin matan Baikuniyah ini ditulis oleh seorang ulama yaitu Umar ya. Umar bin Muhammad bin Futuh. Menurut syarah kitab Baikuniyah yang saya gunakan, yaitu syarahnya Al-Imam Az-Zarqani ya, Abdul
Abdul Azim Az-Zarqani, bukan Abdul Azim. Abdul Azim itu Muhammad Az-Zarqani. Ya. Beliau tidak mendapatkan nama penulis di karangannya. Di beberapa nuskhoh atau di beberapa naskah beliau tidak mendapati nama pengarang. Tapi ada satu nuskhoh yang dituliskan bahwa penulis atau pengarangnya, mu'alifnya yaitu Umar bin Muhammad bin Futuh al-Baikuni, ya, ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Jadi memang dalam beberapa naskah tidak ditemukan nama penulisnya, tapi ada satu naskah dalam hamish itu ditulis nama penulisnya yaitu Umar bin Muhammad bin Futuh, ya, di mana beliau wafat 1080 Hijriah. Secara fikih beliau mazhab Syafi'i, ya. Dan kalau kita lihat ahlul hadis setelah era Imam Syafi'i atau setelah adanya Imam Syafi'i itu rata-rata didominasi dari kalangan Syafi'iyah. Ya. Bahkan Syekh siapa itu Mesir itu Dr. Aiman Al-Hajjar itu hampir 80 kurang lebih, ya, tentu tidak pasti, tidak pas. 80% ahlul hadis itu dari kalangan Syafi'iyah. Kita tinggal nyebut, ya, misalnya 5 muhaddits. Itu mungkin tiga itu dari kalangan Syafi'iyah. Ya. Mulai dari setelah era Imam Syafi'i, ya, itu bisa kita dapatkan. Begitupun para penulis syarah, para penulis kutub dalam ulumul hadis itu hampir didominasi dari kalangan Syafi'iyah. Ya, Ibnu Salah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam An-Nasai, ya. Kemudian dan banyak lain. Konon Imam Bukhari pun masuk kategori Syafi'iyah walaupun ulama berbeda pendapat tentang itu. Ya. Nah, termasuk yang menulis Manzumah Baikuniyah yaitu Syekh Umar bin Muhammad bin Futuh al-Baikuni, itu ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Yang mensyarah itu dari kalangan Maliki. Yang syarah yang saya gunakan, ya, Az-Zarqani, Muhammad Az-Zarqani, beliau dari kalangan Malikiyah. Kemudian yang hasyiah yang saya gunakan itu Atiyah Al-Ajhuri, itu pun Syafi'i. Ya. Jadi Manzumah Baikuniyahnya itu Imam Baikuni Syafi'i, yang mensyarahnya yang saya gunakan itu syarah dari kalangan Maliki, kemudian hasyiahnya dari Syafi'i kembali. Kemudian kemarin disebutkan bahwa ada dua ilmu secara garis besar. Ini mengulang sedikit, ya. Ilmu hadis secara garis besar bisa kita bedakan, bisa kita petakan menjadi dua. Pertama ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Berdasarkan yang masyhur di kalangan ahlul hadis bahwa ilmu hadis riwayah itu berkenaan dengan bagaimana mentransmisikan kembali riwayat atau hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi. Ketika kembali meriwayatkan Sahih Bukhari, membacakan kembali Sahih Muslim, ya, ataupun riwayat-riwayat yang selain kutubus sittah, maka itu disebut dengan riwayah, ya, ilmu hadis riwayah. Nah, kemarin yang awalu man dawana, pertama kali yang mengumpulkan, merangkum dan membukukan adalah Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu di era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, kalau tidak salah. Kemudian Imam Az-Zuhri itu nama lengkapnya Muhammad bin Syihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Syihab Az-Zuhri. Ya. Ini kamera saya ada, ya. Oh ya, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Tapi biasa familiar ringkasnya Az-Zuhri saja. Atau ada kalanya Ibn Syihab. Nah, itu dalam Sahih Bukhari atau kutubul hadis yang lain ada kalanya memakai Az-Zuhri, ada kalanya Ibn Syihab. Nah, itu jangan sampai dianggap dua orang yang berbeda, ya. Ibn Syihab dengan Az-Zuhri itu dua orang yang sama. Ibn Syihab, ya, memakai nama akhir, ya, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Ada yang menggunakan Az-Zuhri, ada yang menggunakan Ibn Syihab. Itu nama yang akan banyak kita sebut, ya, Imam Az-Zuhri, karena beliau adalah madarul hadis di kota Madinah.
poros hadis di Madinah. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah ini berkaitan dengan sinaatul hadisiyah, ya, berkaitan dengan sanad dan matan. Sejauh mana sanad dan matan itu bisa diterima. Kemudian siapa yang menulisnya? Yang menulis pertama kali dalam bentuk apa namanya ya? Awalu mandawana, mudawwin. Jadi menulis dalam satu karya khusus. Itu adalah Al-Qadi Roma Hurmuzi. Ya, kemarin sudah disebutkan Al-Qadi Roma Hurmuzi. Abu Muhammad Roma Hurmuzi. Ya, jadi awalu mandawana fi ilmi hadis diroyah itu Al-Qadi Abu Muhammad Roma Hurmuzi. Nah, itu silsilahnya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nuzhatun Nadhar, ya, Syarah Nukhbatul Fikr. Beliau menyebutkan urutan penulisan kitab mustalah hadis. Saya coba bacakan sedikit. Ya. Jadi awal mula penulisan mustalah hadis sampai di akhir itu seperti apa? Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang pertama kali menulis itu adalah Imam Roma Hurmuzi, Al-Qadi. Al-Qadi itu hakim. Dalam kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Marwi. Ya. Di dalam kitabnya Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Itu kitab yang pertama kali menyajikan mustalahul hadis atau ilmu hadis diroyah secara mandiri. Karena sebelumnya apakah ilmu mustalah hadis tidak ada? Tentu ada. Itu living ilmu. Jadi ilmu itu sudah berjalan, ilmu itu sudah berlangsung. Living ya, dalam istilah sekarang ada living Quran, living hadis. Artinya itu sudah berlangsung, sudah berjalan di abad-abad sebelumnya. Tetapi secara teoritis, yang menteorisasi pertama kali secara khusus dalam satu karya yaitu Imam Roma Hurmuzi. Apakah sebelumnya ada yang menulis tentang itu? Ya ada. Ada Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, ada Imam Muslim di dalam Muqaddimahnya. Ya, ada Imam Tirmidzi di dalam Ilalnya. Kemudian ada Imam Abu Daud di dalam Risalah ila Ahli Makkah. Dan yang lainnya. Tetapi semuanya itu dicampur, digabung dengan di luar mustalah hadis atau dengan riwayat. Jadi yang pertama kali siapa? Qadi Abu Muhammad Roma Hurmuzi. Lalu setelah itu ada Imam Al-Hakim. Al-Hakim An-Naisabur. Ini pun nama yang cukup familiar dalam ilmu hadis. Ya. Al-Hakim, Imam Hakim. Abu Abdillah An-Naisaburi. Beliau punya kitab Al-Madkhal ila Sunan. Saya lupa lagi. Al-Madkhal ila Sunan. Ya. Nah, yang intinya yang kedua adalah Imam Al-Hakim. Kemudian setelah Imam Hakim lanjut oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Abu Nu'aim Al-Asfahani. Beliau menulis juga mustalah hadis secara mandiri dalam kitabnya Mustakhraj. Ya. Tetapi konon kitab Mustakhraj Abu Nu'aim ini mafqud. Mafqud itu tidak ditemukan naskahnya. Ya. Itu kitab Mustakhraj. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, yang menulis mustalah hadis adalah Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi. Ma'ruf juga ya, Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu pun dari kalangan Syafi'i. Beliau menulis tentang mustalah hadis dalam kitabnya Al-Kifayah fi Qawanini Riwayah. Al-Kifayah fi Qawanini Riwayah. Dan beliau bukan hanya itu ya, Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi ini begitu banyak menulis tentang mustalah hadis. Itu satunya saja, salah satunya saja. Ada Al-Jamil li Akhlaqir Rawi Wasami. Tapi yang mustalah hadis biasa disebut kitabnya yaitu Al-Kifayah bi Qawanini Riwayah. Itu yang kelima ya. Tadi pertama Qadi Roma Hurmuzi, ya, kemudian Al-Hakim, kemudian ketiga siapa? Abu Nu'aim Al-Asfahani, kemudian yang keempat Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian setelah itu datang Qadi Iyad. Qadi Iyad itu dari kalangan Maliki ya, Qadi Iyad. Beliau menulis kitab Al-Ilma di Al-Ilma ya. Sebentar.
al-ilma wi usuli riwayah wa taqyidi sima. Ya, tapi biasa sebut al-ilma. Ya, al-ilma fi usuli riwayah wa taqyidi sima atau wa taqyidi sama. Nah, konon untuk masalah riwayah itu sangat lengkap di dalam kitabnya Al-Qadiyat al-Ilma. Setelah Qadiyat ada Abu Hafsin al-Mayanji, ada yang menyebut Mayansi, ya, Mayanji. Beliau menulis kitab tipis namanya Ma la yasa'ul muhaddis ya. Ma la yasa'ul muhaddis ya. Ya. Kemudian setelah itu muncul yang fenomenal dalam ilmu hadis yaitu Abu Amr Ibnu Salah. Nah, ini nanti menjadi madar kutubul hadis. Itu ada pada Ibnu Salah, ya. Abu Amr Utsman Ibn Salah dari Damaskus juga. Ya, beliau menulis kitab yang sangat familiar dan banyak diterima kalangan ahlul hadis setelahnya, yaitu Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, ini kitab inti mungkin ya bisa disebutkan Madarul Kutubil Hadis itu Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, Ibnu Salah itu menulis kitab Muqaddimah itu imlaan ala talamidhi. Jadi imla itu membacakan kepada murid-muridnya ya, dalam satu pertemuan misalnya Al-Faslul Awal, nanti Al-Faslul Tsani, sampai kalau tidak salah 65 jenis ya ilmu hadis yang dijelaskan di dalam Muqaddimah Ibnu Salah. Nanti bisa dikoreksi ya, kalau tidak salah 65. Ya, kurang lebih 65 pembahasan yang ada di dalam Muqaddimah Ibnu Salah. Ya. Nah, setelah Ibnu Salah, rata-rata yang menulis mustalah hadis itu yaduru ala Muqaddimah, berputar di sekitar kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Baik yang mensyarahi, baik yang menjadikannya manzumah, atau ada yang membuat nuktah-nuktah, ataupun yang mengkritisi. Itu semuanya berputar pada Muqaddimah Ibnu Salah. Walaupun itu kitabnya agak sulit kalau untuk mubtadi ya, untuk awal-awal itu tidak disarankan menggunakan kitab itu karena banyak juga khilafiyah. Jadi setelah kitab Muqaddimah Ibnu Salah ini, para penulis ilmu hadis, jadi idza utliqa ilmu hadis fal muradu bihi ilmu hadis dirayah. Ya. Jadi ketika disebut ilmu hadis itu maksudnya ilmu hadis dirayah karena sudah masyhur ilmu hadis itu maksudnya adalah ilmu hadis dirayah. Nah, misalnya yang membuat syarah terhadap Muqaddimah Ibnu Salah itu ada Imam Al-Iraqi, At-Taqid wal Idah kalau tidak salah. Imam Al-Iraqi mensyarahi kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian yang mensyarahi juga adalah misalnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam An-Nukat ala Ibnu Salah. Atau Imam Az-Zarkasi. Ya, beliau punya juga An-Nukat ala Muqaddimah Ibnu Salah. Itu sebagian yang mensyarahi kalamnya Al-Hafidh Ibnu Salah di dalam Muqaddimahnya. Kemudian ada juga yang mengikhtisor, ini banyak sekali. Yang mengikhtisor dari Muqaddimah Ibnu Salah. Misalnya ikhtisornya Bulghatul Hafiz. Ya. Ada ikhtisornya itu karangan Al-Hafidh Ibnu Katsir, Ikhtisar Ulumil Hadits. Ya. Itu karangan Ibnu Katsir. Kemudian yang mengikhtisar juga Imam siapa? Imam Bulkini. Imam Bulkini ya. Saya lupa lagi. Dan masih banyak ya. Itu bukan cuma 2 tapi banyak yang mengikhtisar atau meringkas dari kitabnya. Dan yang paling terkenal ikhtisornya adalah ikhtisar Imam An-Nawawi. Nah, Muqaddimah Ibnu Salah ini diikhtisar oleh Imam Nawawi sebanyak 2 kali. Pertama, beliau mengikhtisar dalam kitabnya Al-Irsyad. Kemudian mungkin Al-Irsyad dirasa masih cukup panjang, akhirnya beliau mengikhtisar lagi dalam kitabnya At-Taqrib wa Taysir. Jadi Imam Nawawi mengikhtisar 2 kitab.
mengikhtisar muqaddimah dalam 2 kitab. Pertama Al-Irsyad, tapi itu masih cukup panjang. Lalu Imam Nawawi mengikhtisar kembali dalam At-Taqrib wa Taisir. Dan yang banyak diterima kalangan ahlul hadis setelahnya adalah yang terakhir, At-Taqrib wa Taisir karangan Imam An-Nawawi. Nah, At-Taqrib wa Taisir ini disyarahi oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi. Nah, itu dikenal luas ya, Tadribur Rawi. Kitab yang sangat padat dengan ilmu hadis, ya, sangat padat dan juga menjelaskan beberapa khilafiyah. Itu yang mengikhtisar. Kemudian ada juga yang menjadikannya manzumah nazam. Yang pertama mungkin Alfiyah Al-Iraqi. Ya, Alfiyah Al-Iraqi itu manzumah mustalahul hadis menazamkan kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Ya, kalau Imam Al-Iraqi. Kemudian setelah itu ada juga Imam Suyuti. Imam Suyuti membuat manzumah Alfiyah Al-Suyuti, Alfiyah Suyuti. Alfiyah Suyuti itu manzumah 1000 bait kurang lebih, ya, tapi kurang sedikit kalau tidak salah ya. 900 berapa gitu. Manzumah baikun Alfiyah Al-Iraqi, Alfiyah As-Suyuti menazamkan kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Ya, itu kurang lebih tadi 1000 bait, tapi tidak pas, dalam beberapa syarah itu menyebutkan tidak sampai pas 1000. Ya. Itu yang menazamkan. Imam Suyuti itu banyak menazamkan sampai 1000 ya. Beliau mengubah Muqaddimah Ibnu Salah dalam Alfiyah. Kemudian Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami beliau buat menjadi manzumah namanya apa? Al-Kaukabus Satir. Ya. Kemudian di dalam Balaghah beliau membuat Uqudul Jumat. Dan banyak lagi. Itu Imam Asy'ari. Kapan di mana Imam Ibnu Salah menulis kitab ini? Menulis kitab Muqaddimah ini di Darul Hadis Asyrafiyah, Darul Hadis Al-Asyrafiyah. Nah, madrasah atau ma'had yang pertama kali dibangun itu artinya ada tempat belajar, ada sakan, ada tempat tulab. Itu madrasah nizamiyah sebenarnya yang awal itu. Ya. Yang dibangun oleh siapa? Nizamul Muluk. Ya. Itu beliau membangun 2 madrasah di Naisabur dan di Baghdad, namanya ya madrasah nizamiyah. Karena mungkin yang membangunnya adalah Nizamul Muluk, seorang menteri. Beliau membangun madrasah nizamiyah itu di Naisabur dan di Baghdad. Tetapi yang lebih dominan di madrasah nizamiyah ini adalah fikih. Ya. Maka misalnya kita mengenal misalnya rektor atau mudir pertama kali madrasah nizamiyah itu kan Imamul Haramain yang menulis Waraqat kemarin. Beliau adalah pemimpin atau rektor atau mudir pertama kali madrasah An-Nizamiyah, Imamul Haramain. Lalu dilanjutkan Imam Ghazali, lalu dilanjutkan oleh Imam Asy-Syairazi. Nah, tetapi karena dominannya lebih kepada fikih, akhirnya Nuruddin Az-Zanki ya, itu membangun Darul Hadis. Jadi khusus mengkaji hadis. Artinya lebih takhusus kepada hadis. Kalau tadi kan lebih ke fikih. Maka disebut Darul Hadis An-Nuriyah. Ya, Darul Hadis An-Nuriyah di mana? Di Damaskus. Ya. Sampai sekarang ada, tapi saya lihat fotonya sudah tidak begitu terawat ya, tapi hari ini mulai dibangun kembali, dibangkitkan kembali, diaktifkan kembali. Darul Hadis Nuriyah. Jadi Darul Hadis yang pertama kali itu ada di Damaskus yang dibangun pada masa Nuruddin Zanki ya. Darul Hadis Nuriyah. Nah, yang mengetuai pertama kali siapa? Mudirnya adalah Imam Ibnu Asakir. Asy-Syafi'i, ya, Ibnu Asakir. Jadi Darul Hadis pertama itu Nuriyah di Damaskus yang dipimpin oleh Ibnu Asakir. Nah, setelah itu di Mesir, setelah mengetahui ada Darul Hadis, di Mesir pun dibangun Darul Hadis yang lain. Mungkin di Mesir pertama kali, tapi dalam dunia Islam yang kedua, yaitu Darul Hadis Kamiliyah. Itu di era Al-Ayyubi.
ya, di era Al-Ayyubi. Namanya Darul Hadis Kamiliyah, yang menjadi rektor ketika itu adalah Imam Ibnul Munzir Asy-Syafi'i. Nah, itu ma'ruf ya, Ibnul Munzir itu terkenal dengan At-Targhib wa Tarhib kitabnya. At-Targhib wa Tarhib. Jadi Darul Hadis yang kedua adalah Darul Hadis Kamiliyah yang ada di Kairo, Mesir, di era Nuruddin Zangki, di mana diketuai oleh Al-Imam Ibnul Munzir menjadi rektor pertama kali. Setelah itu di Damaskus membangun Darul Hadis yang kedua. Tadi kan Darul Hadis Nuriyah, sekarang ada Darul Hadis yang kedua. Setelah Darul Hadis Kamiliyah di Kairo, yaitu Darul Hadis Asyrafiyah. Darul Hadis Asyrafiyah itu Darul Hadis yang diketuai oleh Al-Imam Ibnu Shalah, di mana Imam Ibnu Shalah mendiktekan, mengimlakan muqaddimahnya, kandungan kitab muqaddimah itu di Darul Hadis Asyrafiyah. Yang pertama kali mengetuainya siapa? Al-Imam Ibnu Shalah, Taqiyuddin Abu Amr Utsman Ibnu Shalah. Itu nama lengkapnya ya. Taqiyuddin Abu Amr Utsman Ibnu Shalah. Jadi namanya Utsman, kemudian kunyahnya Abu Amr, tetapi yang masyhur itu Ibnu Shalah. Ya, Ibnu Shalah. Maka dalam Sulamul Munawwarah, Ibnu Shalah wan Nawawi harrama. Termasuk yang mengharamkan mantik itu Ibnu Shalah dan Imam Nawawi. Nah, maka yang perlu dicatat adalah tahrir mahallin niza. Yang dimaksud Ibnu Shalah, yang dimaksud Imam Nawawi, mantik yang diharamkan itu mantik yang seperti apa? Itu salah satu salah satu yang biasa mengawali dalam ilmu jadal wal munadharah itu menentukan mahallun niza atau yang jadi titik perdebatan itu di mana. Atau yang dimaksud oleh Imam Ibnu Shalah dan Imam An-Nawawi itu mantik yang mana. Jangan sampai apa yang dimaksud Ibnu Shalah berbeda dengan yang kita maksud. Yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi Ibnu Shalah, mantik yang diharamkan itu sebagaimana di syarah-syarah itu al-makhlut bidolalah falasifah. Yang dicampur dengan pemikiran-pemikiran falsafat Yunani yang merusak teologi atau ketuhanan. Nah, tetapi mantik yang sudah masuk Islam itu ditahdzib, diislamisasi. Jadi hal-hal yang mengganggu keimanan itu dibuang. Bahkan kalau kita lihat di akhir kitab Sulamul Munawwarah atau di akhir kitab Isa Guzi, ya. Jadi burhan itu apa? Sesuatu yang pasti itu ada 5 kalau tidak salah. Yang bisa menunjukkan keyakinan itu ada 5. Yang pertama adalah al-khabar shadiq atau mutawatir. Berita yang benar atau istilahnya kalau mutawatir. Dan itu tidak dikenal di luar dunia Islam. Mutawatir itu khas di dalam Islam. Ya, periwayatan berita itu secara sanad dan itu yang menaruh perhatian besar itu ya kalangan Islam. Dan itu tidak ada dalam mantik di luar Islam. Ya, mutawatirot itu tidak ada. Ya. Nah, kenapa? Karena nanti wahyu itu kan mutawatir. Al-Quran mutawatir, hadis ada yang mutawatir. Maka mantik yang sudah diislamisasi itu memasukkan hal-hal yang senada dengan ajaran Islam. Nah, maka yang dimaksud Fadlus Shalahi wan Nawawi harrama itu al-mantik al-makhlut bidolalah falasifah. Karena kalau mantiknya sendiri secara living itu kan fitrah manusia, maka sering disebut mantik al-fitri. Jadi setiap orang itu ya bermantik, ya berlogika, berpikir. Cuman ada kalanya benar, ada kalanya salah. Nah, mantik itu menjaga supaya berpikir itu ada kaidahnya. Ya, jangan-jangan kita berpikir itu tidak tepat. Nah, ini ada kaidah. Tapi dalam kehidupan sehari kita pun tidak lepas ya dari berpikir, bermantik, berlogika. Maka ada istilah al-mantik al-fitri, ada al-mantik an-nazari. Mantik fitri itu kita berpikir yang sederhana, ya. Itu kan pasti urutan, ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita tindakan itu kan berdasarkan pikiran. Jadi dalam pikiran itu kalau mau dikodiahkan bisa jadi kodiah. Tapi ada mantik nazari, itu dibukukan. Ya, jadi mantik itu aslinya sudah living, sudah hidup. Makanya para ulama untuk ilmu mantik itu tidak perlu sanad pun tidak ada masalah. Beda dengan fikih, hadis. Karena apa? Mantik itu
semua orang ya bermantik. Tidak menjadi kekhasan satu orang, tidak orang yang lain. Tidak menjadi kekhasan satu kelompok yang lain. Itu bersifat universal. Ya. Makanya orang belajar mantik tanpa sanad atau itu tidak ada masalah. Ya. Itu yang sering disebutkan oleh sebagian kalangan. Nah, kemudian tadi ada hadis apa? Darul Hadis Asyrafiyah. Yang rektor pertama kalinya Ibnu Salah. Setelah Ibnu Salah itu Abu Samah. Ini ma'ruf juga ya. Abu Syamah. Ibnu Salah ini Syafi'i, ma'ruf ya. Sering disebutkan dalam kitab Majmu', disebutkan dalam syarah-syarah kitab Syafi'i. Kemudian Abu Syamah. Setelah Abu Syamah Al-Imam An-Nawawi. Abu Syamah ini Asy-Syafi'i. Kalau tidak, iya Asy-Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi yang ketiga yang menjadi mudir di Darul Hadis Asyrafiyah. Kemudian setelah itu Al-Mizzi. Al-Mizzi ini muhaddits besar ya, punya kitab apa? Mausu'atul Atraf itu apa? Tuhfatul Asyraf. Ya. Al-Mizzi. Setelah Al-Mizzi Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir pun Asy-Syafi'i. Kemudian setelah Ibnu Katsir Ibnu Nasiruddin, kemudian setelah itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu muqaddimah Ibnu Salah. Nah, jadi rata-rata orang berpegang kepada muqaddimah Ibnu Salah. Ya. Baik yang ikhtisar itu urutannya biasanya tidak jauh dari muqaddimah Ibnu Salah. Yang membuat nazam itu berputar pada muqaddimah Ibnu Salah. Yang mensyarahi, yang mengkritisi. Nah, kemudian kalau manzumah Baiquniyah itu tidak sedang menazamkan muqaddimah Ibnu Salah, karena kalau muqaddimah Ibnu Salah dinazamkan tentu akan sangat banyak sekali. Ya. Saya mungkin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala setengah 6. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya. Abda'u, aku memulai bilhamdi dengan membaca hamdalah, musalliyan seraya bersolawat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad, ya, khairi nabiyyin ursila, sebaik-baiknya nabi yang diutus. Musannif memulai kitabnya dengan basmalah, lalu dilanjutkan di dalam manzumah dengan hamdalah. Ya, dimulai dengan bismillah itu disebut dengan al-ibtida al-hakiki, sebagaimana kemarin disampaikan. Kemudian dimulai dengan hamdalah itu biasa disebut dengan al-ibtida al-idhofi. Disebut ibtida hakiki karena memang benar-benar mengawali semuanya. Nazam ini diawali dengan bismillah, tidak diawali selain bismillah. Jadi hakikatnya dimulai dengan bismillah. Ada yang disebut ibtida al-idhofi, artinya permulaan tetapi idhofi relatif. Di relatif itu kalau dibandingkan dengan bismillah, maka hamdalah tidak menjadi ibtida. Tetapi dibandingkan setelah hamdalah, ya, maka hamdalah adalah ibtida. Maka disebutnya al-ibtida al-idhofi. Ya. Dan memulai kitab dengan basmalah, hamdalah, salawat, dan salam, kemudian sababut ta'lif, kemudian ismul kitab, kemudian nama pengarang, itu biasa disebut muqaddimatul kitab. Ya, kemarin disampaikan muqaddimah itu ada dua, ada muqaddimatul kitab, ada muqaddimatul ilmi. Muqaddimatul kitab itu permulaan satu kitab, di mana semua kitab dimulai dengan hal yang sama. Ya. Disunahkan memulai dengan muqaddimatul kitab, bismillah, hamdalah, salawat, salam. Ya, kemudian amma ba'du, ya. Amma ba'du itu bagian dari muqaddimatul kitab. Kemudian sababut ta'lif, kemudian ismul kitab, ya, kemudian nama penulis. Tetapi kadang tidak para penulis kitab tidak selalu seperti itu, ya. Bismillah, hamdalah, salawat, salam itu biasanya ya seperti itu. Tapi untuk sababut ta'lif, untuk ada kalanya disebutkan, ada kalanya tidak. Ya. Nah, amma ba'du itu termasuk muqaddimatul kitab, maka disunnahkan, yustahabbu, ya, dianjurkan kitab itu diawali dengan amma ba'du setelah hamdalah. Makanya dalam Sahih Bukhari itu Imam Bukhari itu menuliskan kitab khusus atau bab khusus tentang amma ba'du. Ya, bisa dilihat ya, ada tentang amma ba'du. Isi hadis itu sekitar 6 atau 7 hadis. Dan tidak ada di dalam, atau sedikit sekali di dalam Sahih Bukhari, satu kitab itu satu judul, itu yang isinya sampai 6 sampai 7 hadis. Rata-rata Imam Bukhari menyatukan hadis itu 2-3.
Satu judul, dua hadis, tiga hadis. Satu judul, dua hadis, tiga hadis. Tapi pas amma ba'du, Imam Bukhari itu menampilkan 6 sampai 7 hadis. Ya. Itu dari sisi sinaatul hadisnya cukup menarik ya dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian ada yang disebut muqaddimatul ilmi. Tadi muqaddimatul kitab sudah, yang kedua muqaddimatul ilmi. Muqaddimatul ilmi itu adalah pengantar ilmu yang akan dipelajari. Pengantarnya dalam bentuk apa? Itu bisa sangat beragam. Biasanya kalau yang familiar itu diawali dengan mabadiul asyrah. Pengantar 10 poin pengantar satu ilmu. Apakah harus semuanya dipelajari atau diketahui? Tidak ya. Maka wasailun wal ba'du bil ba'dik. Artinya dari 10 poin mabadi atau pengantar, kita mengenal 3 atau 4 pun itu sudah cukup. Yang penting ada gambaran awal tentang ilmu yang akan kita pelajari. Jangan sampai kita masuk ini belajar apa, tentang apa, kan bingung. Maka ada mabadi, ada pengantar minimal 3 sampai 4 poin. Apakah itu had, kemudian maudu, kemudian pengarang, kemudian masail, kemudian fadilah dan sebagainya. Faidah dan sebagainya. Ya. Nah, saya sedikit masuk muqaddimatul ilmi dari kitab atau dari syarah yang saya gunakan, yaitu syarah Imam Az-Zarqani. Ya. Beliau ada menulis muqaddimah. Ya, itu maksudnya muqaddimah apa? Muqaddimatul ilmi. Kalau yang pegang cetakan. Kalau saya pegang ini ya, cetakan lokal, bukan Toha Putra, tetapi Maktabah Muhammad bin Ahmad An-Nabhan yang cetakan ini. Ya. Mungkin ada yang cetakan Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Auladu. Nah di sana itu ada 3 kitab. Kitab matan warokot, kemudian syarahnya yang di pinggir yaitu syarah Imam Az-Zarqani, kemudian hasyiahnya yang di tengah. Nah, Imam Az-Zarqani itu menghadirkan muqaddimatul ilmi. Pertama, apa itu ilmu hadis riwayah, diroyah. Menurut beliau, ilmu biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Ini penting definisi ini. Ilmu hadis diroyah itu yang akan kita pelajari itu ilmu biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Ilmu tentang kaidah-kaidah, qawanin itu qawaid atau kaidah atau aturan-aturan, di mana aturan tersebut bisa dengan aturan tersebut kita mengetahui ahwalus sanad wal matan, kondisi sanad dan matan. Min haitsul qabul warad, dari sisi apakah sanad dan matan itu diterima atau tidak. Ya. Jadi ilmu hadis itu apa? Ilmu biqawanina atau biqawaid ya, yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan min haitsul qabul warad. Ilmu yang mengkaji, ya, ilmu di sini apa ya? Ini agak rumit ya biasanya. Ilmu itu banyak dimaknai oleh para ulama dengan makna yang berbeda. Profesor Naqib Al-Athos itu dalam risalah kaum muslimin di dalam tinjauan ringkas itu menghadirkan seluruh, saya tidak tahu seluruh atau tidak, menghadirkan banyak sekali definisi tentang ilmu menurut para ulama Islam. Dan rata-rata definisinya itu birosem, bukan bilhad. Ya, kalau dalam mantik ada had, ada rosem. Rosem itu deskriptif, jadi menjelaskan secara deskriptif, menggambarkan, tidak ketat dengan had. Nah, itu kan ada banyak sekali definisi ilmu. Nah, salah satunya ilmu itu ada kalanya dimaknai sebagai alfan al-mudawwan. Jadi ilmu di sini jangan diganggu, jangan dikacaukan dengan definisi ilmu yang lain, karena itu akan berbeda. Misalnya dalam ta'lim muta'alim itu apa? Ma yutajalla bihil mazkur. Kemudian ma'rifatu syai' ala haqiqatihi ya. Itu banyak. Nah, ilmu di sini maksudnya apa? Al-fannul mudawwan atau al-qawaidul mudawwana. Jadi ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu yang lain, maksud ilmu di sana apa? Al-qawaid al-mudawwana atau al-fannul mudawwan. Jadi disiplin ilmu yang mudawwan, yang tertulis, yang ditata, ya, yang dirapihkan. Mudawwan. Ya, itu maksudnya ilmu di sini. Ya. Al-ilmu itu adalah al-qawaid al-mudawwana
atau al-fannul mudawwan. Jadi bukan ilmu ma'rifatu syai' ala hakikati, mengetahui sesuatu sampai hakikat. Itu makna ilmu, tapi bukan itu yang dalam ilmu di sini. Ilmu di sini lebih kepada al-fannul mudawwan atau al-qawaidul mudawwan. Jadi di satu disiplin ilmu. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdul Adim Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan. Ya, dalam Manahilul Irfan beliau mengatakan salah satu makna ilmu itu adalah al-fannul mudawwan atau al-qawaidul mudawwanah, dan itu makna yang dikehendaki dalam dalam nama kitab, nama ilmu, ya, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu mustalah hadis, ilmu usul fikih. Nah, jadi ilmu hadis itu apa? Ilmu bil qawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Tentang kaidah-kaidah, aturan-aturan yang berkaitan, kaidah-kaidah yang kaidah tersebut akan menjadikan kita tahu kondisi sanad dan matan. Ya. Karena hadis itu secara garis besar kan sanad dan matan. Kalau intinya hadis itu kan berita, ya. Hadis itu berita. Berita yang sampai kepada kita itu ada sanadnya, ada matan. Ini dalam hadis Nabi, ya. Nah, ilmu hadis diroyah atau mustalahul hadis atau ilmu usulul hadis itu membahas tentang sanad dan matan. Tapi dari sisi mana? Min haitsul qabul warad. Dari sisi apakah sanad dan matan itu bisa diterima atau tidak. Ya, karena sanad dan matan itu bisa ditinjau dari beberapa sisi, dari beberapa perspektif. Yang dikehendaki, yang dibahas di dalam mustalah hadis itu sanad dan matan min haitsul qabul warad. Inti dari ilmu hadis itu mengetahui apakah sanad dan matan itu bisa diketahui, apakah bisa diterima atau tidak. Maka yang menjadi sandaran para ahlul hadis ketika menilai suatu hadis itu tidak lepas dari sanad dan matan. Imam Bukhari memasukkan semua hadis sahih dalam sahihnya itu dari mana mengetahui sahih? Dari sanad dan matan. Karena makanya alat yang kita punya untuk mengetahui kalam Rasulullah itu melalui sanad dan matan. Berbeda dengan sahabat. Sahabat bertemu langsung dengan Rasulullah. Maka tidak perlu sanad dan matan. Walaupun ada sahabat yang menerima hadis melalui sahabat yang lain. Nah, kalau setelah sahabat, ya, masa Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ali Al-Madini, untuk mengetahui suatu hadis dan apakah itu bisa disandarkan kepada Nabi atau tidak, maka alatnya sanad dan matan. Sanad dan matan yang sampai kepada Imam Syafi'i, yang sampai kepada Imam Bukhari, yang sampai kepada Al-Imam Al-Humaidi dan sebagainya. Ya. Jadi kalau bisa dipecah, maudhu ilmu hadis itu ada objek materi, ada objek formil. Objek materialnya kalamun Nabi, ya. Objek materinya kalamun Nabi atau Nabi, kemudian objek formalnya itu sanad dan matan min haitsul qabul warad. Itu yang disebut ilmu hadis. Ya. Jadi ilmu hadis diroyah itu hanya membahas sanad dan matan. Intinya itu, panjang lebar itu dalam rangka memverifikasi sanad maupun matan. Ya, dan hadis dikatakan sahih itu tidak lepas dari memverifikasi sanad dan juga matan. Ada kalanya sanadnya sahih tapi matannya bermasalah. Ada kalanya matannya benar, sanadnya bermasalah. Ada kalanya dua-duanya bermasalah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian dalam muqaddimah ilmu tadi sudah disebut atau sudah dijelaskan apa itu ilmu hadis diroyah. Ya. Ilmu yang membahas sanad dan matan dari sisi apakah dapat diterima atau ditolak. Nah, dari perkataan itu pun menarik, ya. Ditolak atau diterima itu menarik. Diterima ditolak itu tidak berarti berita itu benar 100%. Ditolak itu tidak berarti salah 100%. Atau nanti itu, ya. Itu dijelaskan sedikit oleh Imam An-Nawawi dalam Takrib wa Taisir atau Ibnu Shalah dalam Muqaddimah. Nah, kemudian istilah yang kedua, ya. Ini istilah-istilah yang akan banyak digunakan di dalam Baikunia. Karena ini dasar, jadi saya sedikit-sedikit, ya. Yang kedua ada yang disebut dengan sanad. Tadi apa itu ilmu hadis? Kemudian yang kedua sanad.
atau sebelum ke sana. Ada beberapa istilah yang seringkali beda pendapat, yaitu yang pertama sunnah, yang kedua hadis, yang ketiga asar, yang keempat sunnah apa? Sunnah, hadis, asar, khobar. Ada 4 lafaz ya yang sering ditunjukkan untuk satu makna. Jadi ada sunnah, ada hadis, ada khobar, ada asar. Menurut jumhur ahlul hadis, keempat istilah tersebut mutaradifah. Artinya memiliki makna yang sama. Walaupun lafadznya berbeda. Jadi apa? Sunnah itu sama dengan hadis, hadis itu khobar, khobar itu asar. Ya, jadi sering digunakan secara bergantian. Misalnya imam, misalnya asar. Ya. Asar itu kan maknanya hadis. Nah, asar ini digunakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar untuk memberikan nama kitabnya. Nuzhatun Nadhar fi tawdih nukhbatil fikir fi mustalahi ahlil asar. Ya. Jadi ahlul asar itu ahlul hadis. Jadi di dalam ilmu hadis, sunnah, hadis, asar, khobar, 4 kata itu memiliki makna yang sama. Apa makna hadis, sunnah, asar, khobar? Ma udifa ilan nabi. Intinya itu ya. Ma sesuatu udifa yang disandarkan ilan nabi kepada nabi. Apa yang disandarkan kepada nabi? Qaulan kana, au fi'lan, au takriron, au wasfan. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Apa saja yang disandarkan kepada nabi? Apakah qaulun nabi? Ya, perkataan nabi, au fi'lun nabi atau tindakan nabi, au takrir atau ketetapan nabi, au wasfan atau sifat khalqiyah au khuluqiyah. Maka syama'il Muhammadiyah itu masuk kategori hadis, masuk kategori sunnah, khobar ataupun asar menurut ahlul hadis. Karena apa? Sifat itu menjadi salah satu kandungan di dalam hadis. Ya. Karena nanti akan berbeda makna sunnah di dalam usul fikih. Ini yang perlu dibedakan ya. Nah, kalau dalam ilmu hadis, sunnah, khobar, asar, apalagi sunnah, khobar, asar, apa hadis. Ya. Hadis. Keempat itu maknanya sama. Ya. Ma udifa ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin, au fi'lin, au takririn, au wasfin. Nah, maka ma'udifa itu kan definisi banyak ulama. Apapun yang disandarkan. Ini agak, kalau dipecah itu agak detail ya. Ma'udifa artinya disandarkan. Disandarkan itu ada kalanya benar, ada kalanya tidak. Ya. Ada orang yang menyandarkan. Jadi ini dari Rasulullah. Itu bisa ada kalanya benar, ada kalanya salah. Maka sering disebut ma'udifa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jadi jangan nanti dibedakan, jangan disamakan dengan sunnah di dalam usul fikih. Dalam usul fikih itu qaulun nabi, aqwalun nabi, wa af'alun nabi, wa takrirun nabi. Tidak memasukkan sifat nabi. Ya. Itu di dalam usul fikih. Itu istilah yang kedua. Istilah yang ketiga sanad. Nah, ini gampang ya. Sanad itu al-ikhbar an tariqil matni. Sanad itu adalah tariqul matni, jalan kepada matan. Matan itu kandungan utama berita. Ya. Beritanya itu matan. Apakah itu dari Rasulullah atau dari sahabat yang menceritakan tentang Rasulullah. Itu disebutnya matan. Intinya, innamal a'malu binniyat itu matan. La yahillu damu mri'in muslimin itu matan. Ya, ad-din an-nasiha itu matan. Ma ra'aitu ahadan, ma ra'aitu rajulan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu pun matan. Jadi matan itu kandungan beritanya. Beritanya itu apa? Itu matan. Matan itu bisa jadi qaulun nabi atau qaulu sahabah ala nabi, ala fi'lin nabi. Ya. Jadi matan itu bisa perkataan Rasulullah, bisa perkataan sahabat tentang nabi. Kalau fi'lun nabi pasti yang meriwayatkan sahabat. Sahabat melihat Rasulullah sholat, sahabat melihat Rasulullah wudu, lalu diberitakan. Tapi kalau qaulun nabi, Rasulullah sendiri yang berbicara. Itu disebut matan. Nah, kita sampai kepada matan itu tidak ujug-ujug, maka ada sanad. Sanad itu jalur di mana kita mendapatkan berita tersebut, mendapatkan hadis tersebut. Ya, misalnya kalau dalam Bukhari
Humaidi, kemudian An-Syafi'i, Syafi'i dari Robi dari Humaidi dari Robi dari Syafi'i, Syafi'i an Malik, Malik an Nafi, Nafi an Ibnu Umar dari Rasulullah. Itu disebut dengan torik atau jalan-jalan di mana berita tersebut sampai kepada kita. Nah, jalan itu disebut dengan sanad. Kenapa disebut sanad itu kan sandaran ya? Karena itu menjadi sandaran kita apakah yang sampai kepada itu berita Rasul atau tidak. Apakah berita tersebut sahih atau tidak. Kita bisa tahu itu dari mana? Dari sanad. Maka disebutnya sanad. Sanad itu mu'tamad, tempat bersandar. Itu yang kedua. Ada yang disebut isnad, itu mirip lah ya. Secara bahasa tentu beda ya, dalam sorob sanad dengan isnad. Isnad itu dari sanada, dari asnada ya. Rubai, asnada yusnidu isnadan. Kalau sanad selagi. Tetapi dalam lisan ahlul hadis, dalam uruf ahlul hadis, sanad dan isnad itu digunakan secara bergantian. Sanad dimaknai isnad, isnad dimaknai sanad. Ya. Kalau isnad itu aslinya al-ikhbar an torik. Jadi sanad itu jalannya, torikul matan. Kalau isnad itu mengabarkan torikul matan. Itu secara istilah kalau ingin dibedakan. Ya. Isnad itu hikayatu torikil matni. Ya. Menghikayatkan, menceritakan jalan matan. Kalau sanad jalannya. Nah, itu mungkin bisa, kalau mau dibedakan. Ya. Tetapi di dalam penggunaannya, alul hadis sering menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian. Ada kalanya harusnya menggunakan isnad, dia menggunakan sanad. Harusnya menggunakan sanad, memakai isnad. Itu maka itu sangat mudah. Mau menggunakan yang manapun itu diperbolehkan. Ya. Kemudian tadi sudah ya sanad, matan, kemudian ilmu hadis, kemudian ada yang disebut madarul hadis. Jam berapa ya? Mungkin saya berhenti dulu sampai sana. Insya Allah pekan depan masuk bed yang pertama dan hadis sahih. Ya. Ini 2 pertemuan masih muqaddimah. Karena pertemuannya kurang lebih 17, jadi saya pun nanti melihat ya kalau kira-kira lambat berarti agak cepat. Jadi kalau tidak salah itu 17 pertemuan. Mungkin ada yang disampaikan. Oh, yang ditanyakan disampaikan. Jazakumullah Ustaz, indi soal. Masya Allah. Sudah sering ini ya, sudah sering belajar kitab ini. Oh, belum. Belum, cuman lebih baik saya cerna dulu, nanti biasanya Ya. yang berikutnya saya akan muncul soal-soal, bukan karena ngerti, bukan, cuman pengen disusun dulu ini pertanyaannya. Makasih itu ya Ustaz. Memakai cetakan apa? Saya ini rupanya ini syarahnya beda, tapi sebenarnya informasinya sama, jadi saya nemu padanan aja dengan yang dibahas Ustadz, tapi mungkin lebih mudah saya akan mencetak yang Ustadz kirim kemarin. Tapi ini beda syarahannya sepertinya. Syarah siapa ya itu ya? Saya juga belum menemukan nama nama pensyarah. Jadi sedang dicari fi Mustalah al-Hadis Umar bin Muhammad bin Futuh, ya oke. Itu cetakannya Jam'u wa Tartibu Abdullahi Sirajuddin. Yutlabu min Maktabati Darul Falah. Darul Falah. Ustaz mengenal Darul Falah? Oh, tidak ya. Coba di bawahnya Abdullah Sirajuddin ya. Nah, Abdullah Sirajuddin itu apa Abdullah Sirajuddin? Apa itu pensyarah? Ya, itu pensyarah. Itu Surya kalau tidak salah ya. Di sini. Iya. Itu kalau tidak salah itu orang Syria, sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu ya. Oh, jadi agak mutakhir ya syarahnya. Iya. Kalau tidak salah ya, Abdullah Sirajuddin itu ada nama yang terkenal Surya itu Abdullah Sirajuddin, ulama besar juga ya. Guru dari banyak guru ulama besar di Suriah itu. Masya Allah. Jadi apa lebih baik saya menggunakan yang Ustadz gunakan ya biar sepadan. Ini agak
agak sulit juga karena saya pengen baca yang dibacakan Ustadz kan. Yang cetakan ini murah ya. Kalau dicetakan yang ini sangat murah, yang ini murah sekali. Ya Ini itu bisa paling dipesan kali di Shopee atau ya. bisa. Ya, Paling 15.000 lah, kurang lebih mungkin. insya Allah nanti saya coba pesan ini. Jazakumullah Ustadz. Recording stopped. Yang lainnya mungkin barangkali silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Ini Ustaz apa tentang sudut pandang para orientalis ketika mengkaji hadis itu. Jadi saya kira kalau dari segi matan itu mereka bisa mengutak-atik dengan alasan maslahat macam-macam lah pikiran orientalis itu kan. Tapi ketika dari sudut pandang sanad dan isnad itu yang mana dari turuku dalam sanad itu dalam jarah wa ta'dil kita kan saya kira itu kan sudah finish itu Ustaz ya. Jadi ada rujukan meskipun satu rijalul hadis itu nanti ada berpendapat beda tapi semuanya sudah terbukukan. Apakah dari sanad yang kita sudah selesai dalam penilaian jarah wa ta'dilnya itu apakah juga masih ada peluang bagi para orientalis untuk itu Ustaz? Untuk mengubek-ubek gitu ya. Jadi saya kira kalau segi matan itu mereka bisa mengotak-atik dengan alasan maslahat dan sebagainya. Tapi kalau dari segi matan dari segi sanad dan isnad itu apakah masih bisa diubek-ubek sama orientalis atau teman-teman yang liberal gitu Ustaz? Iya. Itu memang sudah berjalan ya. Beberapa orientalis mengkaji hadis terutama dari sisi sanad ya. Ada beberapa nama mungkin yang bisa sebut, tapi saya pun tidak membaca semua, hanya sepintas. Itu saya mengenal nama-nama itu dari bukunya Mun'im Siri itu yang tradisi ulama. Misalnya Join Ball ya, itu sanad. Join Ball, kemudian siapa? Yang di Jerman itu, di Jerman itu ada mengkaji hadis tuh. Ada ya, siapa? Saya ada buku, tapi bukan buku aslinya ya, tapi di Jerman itu siapa? Yosef, bukan ada, Yosef ya? Bukan Yosef Saad ya. Satu lagi bukan. Ada. Nah itu ada disertasi dari Kamarudin Amin, Profesor Dr. Kamarudin Amin, orang Indonesia ya. Motsky kalau tidak salah Motsky. Sudah meninggal 5 tahun ke belakang mungkin atau 4 tahun. Nah, tapi di orientalis memang banyak yang mempertanyakan ulang ya terkait dengan sanad, dengan pisau analisis yang berbeda mungkin dengan ilmu sejarah dan sebagainya. Jangankan hadis ya, Quran pun digugat ya, secara khawatir. Ya. Nah, tetapi dari kalangan orientalis pun ada yang mulai ada sebagian yang setuju ya, misalnya Motsky itu yang Jerman. Nah, Kamarudin Amin itu membandingkan metodenya Motsky, Hasan Saqaf dan Syekh Albani kalau tidak salah. Ya, itu dengan perbandingan yang cukup rumit. Jadi artinya apakah orientalis ada yang mengkaji ulang tentang sanad itu banyak ya. Banyak. Siapa tadi? Join Ball, siapa nama aslinya? Arthur ya. Join Ball, kemudian Motsky dan sebagainya. Jadi ada ya. Hadis dari sisi matan pun dikaji ulang dengan pendekatan yang berbeda. Kemudian hadis dari sisi sanad pun mereka kaji ulang dengan pendekatan yang berbeda. Akhirnya apa yang hasil dari penelitian itu berbeda dengan apa yang kita teliti oleh para ulama Islam. Itu mungkin bisa dibaca-baca. Saya pun tidak terlalu begitu membaca ya yang Join Ball kemudian Motsky. Bukunya ada tapi belum pernah dibaca. Wallahu a'lam. Ya Allah. Artinya apa Ustaz ya? Orientalis saja yang mereka bukan orang Islam gitu ya. Sebegitu seriusnya belajar hadis itu ya. Maksud kita yang Islam ini ya yang pembelajar ini kurang serius itu. Ngantuk-ngantuk Ustaz. Ya,
kalau kita mungkin mengkaji itu karena iman ya, dorongan iman. Kalau kalau mereka itu ya karena memang itu studi ya, objek kajian tidak mengaitkan dengan keimanan dan sehingga kalau mengkaji itu kan tanpa beban. Kalau mereka mau mengkaji dengan pendekatan apapun tanpa beban, hasilnya seperti apapun nggak ada masalah. Kalau kita itu mengkajinya ya dengan keimanan, kemudian dengan aksioma-aksioma yang tidak boleh kita langgar, dan kemudian ilmu itu dengan sanad dari para ulama, kita tidak bisa menggunakan analisis yang tidak sesuai ya, tidak sesuai. Mungkin itu ya, wallahu a'lam. Ya. Kalau orang Indonesia yang banyak mengkaji seperti itu Mun'im Siri, ya. Tapi beliau banyak terpengaruh dengan pendekatan luar ya. Iya Ustaz. Saya punya Ustaz. Iya, saya punya 3 bukunya itu. Itu kalau bacanya terkejut-kejut ya. Terkejut-kejut. Wallahu a'lam. Mungkin yang lainnya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fadhal. Afwan Ustaz, ini bukan untuk bertanya, tapi Silakan. mau minta saja, minta saran nanti kalau bisa videonya dikirim Ustaz, rekamannya Ustaz. Ini sedang dirapihkan ya, sudah direkam. Dari kemarin setiap pertemuan ada rekaman tapi belum dirapihkan. Nanti mungkin dirapihkan dan bisa diakses di YouTube langsung. Insya Allah. Oke. Di tempat kita agak susah sinyalnya Ustaz, kadang nyambung kadang enggak gitu. Sumatera mana? Syukran Ustaz. Ya. Sumatera Barat Ustaz. Sumatera Barat. Syukran Ustaz. Ya, apa? Kalau ada lagi? Kalau tidak ada cukupkan sekian, saya baca 5 bait terakhir, 5 bait pertama aja dulu ya sebelum mengakhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain kalau mau lihat matanya silahkan. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin atawahaddah awalu has-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yasud aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahih ishtaharat. Itu 5 bait. Yang mau menghafal minggu ini 5 bait, ya, mangga silahkan. Ya, itu saja mungkin pertemuan hari ini, sudah jam 6 lebih. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh.